Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai limbah B3. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Utari Rosaliani beserta 4 rekan saya lainnya, yaitu Ahmad Fariski, Ananda Suci, Helena Pritisia, dan Irham Maulana. Apa itu limbah B3? Limbah adalah zat atau buangan yang dihasilkan dari proses kegiatan manusia. B3 adalah zat, energi, atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak, dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup. Adapun simbol dan karakteristik limbah B3, yaitu mudah meledak, padatan mudah menyala, cairan mudah menyala, reaktif, korosif, berbahaya terhadap lingkungan, infeksius, dan beracun. Adapun sumber limbah B3 cair, 1. Limbah cair domestik berasal dari kegiatan permukiman, rumah makan, dan lainnya yang mengandung urin, kotoran, dan air cucian. 2. Limbah cair industri yang berasal dari industri pertanian, peternakan, makanan, dan lainnya. Yang ketiga yaitu infiltrasi, yaitu masuknya air tanah, permukaan melalui pipa, pipa bocor, dan dinding manhole. Yaitu selanjutnya dampak limbah cair. Yang pertama, gangguan kesehatan, menyebabkan penyakit gatal-gatal, diare, bahkan yang terpapar adalah kanker. Yang kedua, gangguan ekosistem, kerusakan terhadap tanaman dan hewan yang hidup di perairan yang menyebabkan terjadinya eutrofiksasi atau munculnya nutrien berlebih. Yang ketiga, gangguan estetika, gangguan kenyamanan dan estetika berupa warna, bau, rasa yang menyebabkan menurunnya kualitas suatu perairan. Yang selanjutnya yaitu studi kasus limbah B3. Latar belakang, limbah B3 memiliki sifat dan karakteristik yang tidak stabil, yang dipengaruhi oleh temperatur, tekanan, dan campuran bahan lain sehingga membuat bahan B3 bersifat reaktif, eksplosif, mudah terbakar, dan lainnya. Limbah B3 menyebabkan bahaya bagi lingkungan dan makhluk hidup, sehingga upaya diperlukan untuk mencegah masuknya ke lingkungan ekosistem. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami melakukan analisis tentang limbah B3 padat dan cair di perairan pelabuhan. Lokasi yang dituju adalah Pelabuhan Teluk Betung, Bandar Lampung, Jalan Ikan Kembung nomor 30, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung. Tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui timbulan limbah bahan berbahaya dan beracun B3 padat dan cair yang dihasilkan di pelabuhan. Yang kedua, mengetahui karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun B3 yang dihasilkan di pelabuhan. Berikut alat dan bahan. Yang pertama, alat sebagai pH meter, gelas plastik. Bahannya yaitu air sungai atau kali, larutan buffer pH 4 dan 6, lalu aquades, tisu. Teknik pengambilan sampel, yang pertama lokasi kali atau sungai Colgen, Pelabuhan Teluk Betung, waktunya tanggal 11 April dan 11 Mei, teknik pengambilan in situ. For your information, metode in situ melibatkan pengambilan sampel atau pengukuran langsung di tempat di mana fenomena atau objek yang ingin diteliti terjadi. Hal ini memungkinkan analisis akurat dan real time tanpa risiko perubahan atau kontaminasi sampel yang dapat terjadi saat dipindahkan. Kalibrasi pH meter. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, merendam elektroda ke dalam aquades lalu keringkan dengan tisu. Yang ketiga, mencelupkan pH meter dengan larutan buffer pH 4,01, kemudian klik tombol on pada pH meter dan biarkan sesaat. Yang keempat, membaca skala pH meternya. Bila pH tidak sama dengan 4,01, maka harus diatur agar pH-nya dapat terbaca menjadi 4,01. Yang kelima yaitu mencuci pH meter dengan aquades, lalu keringkan dengan tisu. Yang keenam, mencelupkan pH meter dengan larutan buffer pH 6,86 dan biarkan sesaat. Kemudian baca skala dan pastikan menunjukkan angka 6,86. Yang terakhir yaitu memastikan pH meter telah terkalibrasi. Prosedur pengecekan pH meter berdasarkan SNI tahun 2019. Yang pertama yaitu membilas elektroda dengan air bebas mineral atau aquades, lalu dikeringkan dengan tisu. Yang kedua, mencelupkan elektroda ke dalam air sungai sampai pH meter menunjukkan pembacaan yang stabil. Yang ketiga yaitu mencatat hasil pembacaan skala pada pH meter. Yang terakhir yaitu membilas kembali elektroda dengan aquades. Adapun hasil dari pengamatan fisik yaitu warna yang sangat keruh, bau yang sangat menyengat, kekeruhan dan sangat keruh, wujudnya yang cair.
Hasil pengamatan pH, kalibrasi pH 4, 0,1 didapatkan 4,01, kalibrasi pH 6, 6,86 dihasilkan 6,86. Adapun hasil pengamatan pH, pH titik 1 yaitu 5,23, pH titik 2 yaitu 5,43, pH titik 3 yaitu 6,76. Berdasarkan data hasil pengamatan, warna sungai Kolgen berwarna sangat keruh, berbau sangat menyengat. Kekeruhan dibuktikan dengan cahaya yang ditransmisikan oleh air. Berdasarkan Permen LHK nomor 68 tahun 2016, kadar maksimal pH air limbah adalah 6-9. Air dengan pH di bawah 6 akan bersifat asam dan berbahaya bagi lingkungan. Dan jika memiliki pH di atas 9 akan memiliki kadar basa yang tinggi dan memberikan dampak yang buruk untuk lingkungan. pH air sungai yang asam adalah kondisi di mana tingkat keasaman air sungai meningkat, biasanya disebabkan oleh tingginya konsentrasi asam dalam air. Dari hasil pengamatan, air sungai yang didapat memiliki pH asam yang mendekati netral, yaitu 5,23, 5,43, dan 6,76, yang artinya air tersebut sudah tercemar oleh zat bersifat asam. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan pH air sungai menjadi asam. Yang pertama yaitu berkontribusi terhadap penurunan pH air sungai ke tingkat asam, yaitu limbah industri atau domestik, endapan hujan asam, geologi atau mineral, dan perubahan alami dalam ekosistem. Berdasarkan SNI 8520 tahun 2018, limbah B3 korosif adalah limbah dengan pH asama atau kurang dari 2 untuk limbah asam dan lebih besar dari 12,5 untuk bersifat basa. Dari hasil pengamatan, sungai Kolgen belum termasuk limbah B3. Pencemaran limbah B3 tersebut disebabkan adanya bahan atau polutan yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan. Dampak dari pencemaran ini yaitu kematian organisme, hilangnya air bersih, timbulan berbagai penyakit, dan kumuhnya lingkungan. Kesimpulan dari pengamatan ini yaitu yang pertama, pH air pada objek titik 1 adalah 5,23 yang menandakan pH air di titik 1 bersifat asam. pH air pada objek di titik 2 adalah 5,43 yang menandakan pH air di titik 2 bersifat asam. pH air pada objek di titik 3 adalah 6,76 yang menandakan pH air di titik 3 mendekati pH netral. Warna air limbah yang keruh dan tidak jernih menandakan adanya zat dalam air. Tumpahan minyak pada perairan menyebabkan kerusakan ekosistem, kematian organisme, dan dampak pada kegiatan budidaya perikanan.